nama saya Indra Tonga dan teman saya Bisa Bermenurung. Baik, di sini kami akan menjelaskan pelatihan sistem pendinginan pada radiator di kereta Vario. Baik, sebelum kami melakukan pembongkaran pada sistem pendinginan radiator motor Vario, langkah pertama kita sediakan kunci-kuncinya. Nah, kunci-kunci terbagi dari 3. Yang pertama itu adalah kunci L bintang, kunci obeng positif atau obeng bunga, dan juga kunci T10. Sambil melihat kami melakukan kegiatan pembongkaran bodi pada sepeda motor Vario, maka di sini kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pendingin pada motor Vario. Nah, sistem pendingin sepeda motor Vario itu dia adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan optimal pada saat bekerja. Nah, fungsinya itu dia menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah terjadinya overheating, dan menjaga performa mesin lebih optimal dan memperpanjang umur komponen pada mesin. Selanjutnya kami akan memberikan penjelasan tentang prinsip kerja sistem pendingin sepeda motor pada Vario. Nah, prinsip kerjanya itu ialah menyerap udara panas dari mesin, lalu dioperkan atau disalurkan udara panasnya ke radiator. Nah, dari radiator ini akan menyerap udara panas. Nah, cara menyerapnya itu dengan air coolant. Jadi dengan air coolant itu dia udara panas itu akan dikeluarkan dengan cairan air coolant tersebut. Kembali lagi dengan video pembongkaran. Nah, langkah pertama kami itu membuka cover reservoirnya. Terus yang kedua itu membuka jok pada sepeda motor. Dan yang terakhir itu membuka cover mesin yang di dekat jok sepeda motor. Sini akan menjelaskan apa itu radiator. Nah, ini radiator. Nah, radiator ini berfungsinya untuk menampung air radiator yang dalamnya itu berisi air coolant. Nah, air coolant itu tertampung di sini. Kenapa tertampung di sini? Karena pada saat suhu mesin tinggi, water pump akan mengasih sinyal ke radiator untuk mengalirkan cairan yang dingin di sini akan masuk ke sana untuk mendinginkan suhu mesin supaya tidak terjadi overheat. Nah, di sini tutupnya. Nah, tutupnya ini berfungsi untuk menutup udara yang dari luar masuk ke dalam radiator. Nah, tutup ini tahan panas pada suhu Nah, di sini nih tutup radiator. Nah, tutup radiator ini berfungsi untuk menutup radiator dan menahan udara yang ada di dalam radiator. Nah, tutup radiator ini dia sangat tahan pada suhu yang tinggi, yaitu 180 derajat Celcius. Nah, di sini ada tempat penampungan air radiator. Kenapa di sini harus ada penampungan radiator? Pada saat radiator panas, dia akan di sini akan mengalir ke radiator untuk mendinginkan suhu pada radiator. Nah, di sini kebanyakan orang menganggap radiator ini tidak banyak yang tahu. Nah, padahal radiator ini sangat berfungsi pada kendaraan. Kenapa? Karena pada saat suhu panas, maka radiator ini sangat berfungsi untuk menetralkan suhu pada mesin. Nah, inilah gunanya radiator dan penampungan radiator. Nah, inilah kebanyakan orang itu tidak tahu mengisi air radiator. Kenapa? Mereka tahunya kereta itu ada radiator. Kebanyakan yang rusak itu pada sistem water pump. Di sini kami akan menjelaskan fungsi termostat dan water pump. Di sini ada termostat. Nah, termostat ini dia sebagai indikator bahwa dari suhu mesin itu, jika termostat ini aktif, maka air yang dari sini akan mengirimkan ke radiator. Nah, dari radiator ini akan mendinginkan mesin supaya mesin terjaga suhunya dan tidak overheat.
dan water pump itu sebagai pompa air radiatornya. Dia sama letaknya di sini juga, di bawah water pump. Jadi fungsi water pump itu dia memompa air dari tangki radiator ini, tangki reservoir menuju ke radiator. Menjelaskan tanda-tanda jika radiator atau di bagian sistem pendingin itu terjadinya kebocoran. Yang pertama itu tanda-tandanya ini, jika di radiator atau di sensor suhu atau water pump terjadi kerusakan, maka air dari tangki tegangan ini akan langsung rush, dia turun paling ke bawah. Karena kalau misalnya tangki ini turun kali ke bawah, maka akan terjadinya indikator yang rusak. Indikator rusak itu seperti ini. Nah, ini F. Nampak? Jika indikator F ini menyala, berarti ada kerusakan pada sistem pendingin. Bisa jadi dia seperti sensor atau termostat atau water pump. Nah, setelah kami melakukan pembongkaran dan evaluasi serta identifikasi dan pengenalan komponen-komponen pada sistem pendingin sepeda motor, maka kami akan kembali melanjutkan pemasangan kendaraan sepeda motor, dimulai dengan jok, kereta, cover mesin, sama cover tangki reservoir. Baik, sampai segitu saja video kami tentang pelatihan sistem pendinginan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.